Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel kami. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel Ar-Rahman dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Kita ngebahas ya, karena banyak para komen ya yang minta kita bahas kembali tentang budak angon. Ya. Jadi kita masuk aja ke pembahasan budak angon. Kita mulai dari awalnya. Kita mulai dari awal, ada dari kawan kita yang komen tahun 2010. Dia bilang katanya tahun Jim. Nah, di situ dia cerita katanya ada perubahan di langit. Dia ada di komen kita. Betul, memang saya akui ya. Tahun 2010 saya pernah bicara ya. Bakal ada suatu perubahan waktu itu, karena itu tahun Jim akhir ya. Cuma ternyata tidak begitu ada perubahannya. Gitu. Jadi pada saat saya baca komen, dia bilang katanya diperkirakan tahun 2010 ada cahaya, ada suatu kecerahan di langit. Gitu. Saya pun membaca itu tahun 2010, tapi ternyata tidak terjadi. Nah, mulailah saya pada saat kemarin berpikir, kayaknya di tahun sekarang ini, tahun 2021 ini, mulai itu terjadi gitu. Karena pada saat tahun Alif, dimulai tahun Alif yang kemarin itu sudah pas posisinya antara Falakiyah dengan hitungan pemerintah. Walaupun pemerintah mengatakan katanya waktunya sedikit terlalu terhimpit ya, terlalu mepet atau apa kata istilah kasarnya ya. Tapi yang jelas biar robah satu Muharramnya jadi sama dengan hitungan Falakiyah. Nah, kembali sekarang ini terjadi di dalam pemerintah kan disebutkan tanggal 19 Maulid. Ya kan? Tanggal merahnya. Tanggal merah. Lalu pemerintah dimundurkan ke tanggal 20. Ya. Nah, sama percis dengan hitungan Falakiyah. Jadi Maulidnya tanggal 20. Pas banget kan. Nah, dari awal sudah saya curiga bahwa nanti sepertinya ada ketepatan waktu gitu antara Falakiyah dengan keadaan yang terjadi, dengan keadaan alam yang terjadi. Maka lebih kuat lagi, ada unsur yang dari kawan-kawan saya yang kebetulan dia hobi dalam menghitung Falakiyah. Mereka tambah meyakini bahwa tahun 2023 sampai 2024, tahun Jim awal tuh benar-benar masuk budak angon itu. Mereka orang-orang itu meyakini sepenuhnya katanya, karena dua kali hitungan itu belum pernah terjadi. Tahun-tahun sebelumnya belum pernah terjadi, baru kejadian katanya. Jadi mereka yakin ini bakal terjadi nih gitu. Nah, ini sedikit saya cerita. Waktu pas Maulid ya, saya kebetulan dihubungi oleh kawan-kawan, mereka minta bicara katanya. Lalu saya datangin mereka. Di situ mereka ingin ngebahas tentang ada hitungan yang pas antara Maulid, Muharram, Maulid yang sama dengan Falakiyah. Lalu mereka mengatakan ini budak angon yang mau keluar Cawene sudah dipastikan katanya pasti. Nah, gitu kata mereka. Saya tetap berpatokan ya, bahwa saya nggak bisa mengatakan apa iya apa tidak gitu. Saya selalu berkata kita lihat nanti. Tapi mereka meyakini karena ini baru terjadi pas katanya. Gitu. Lalu mereka membahas sekitar tahun 2025 adalah sewindu 80 tahun setelah kemerdekaan. Mereka bahas ke situ. Lalu saya berpatokan begini, kalau mau bicara benar itu terjadi, berarti kita harus hitungnya dari tahun He atau tahun H dalam
kita sebutnya orang Islam kan H. Orang Sunda itu ada He, tahun Falakiyah itu He. 1 Muharram itu Agustus kan. Agustus ya. Dalam hitungan Falakiyah kan mundur, berarti sekitar bulan Juli. Bulan Juli akhir itu sekitar bulan Juli itu tahun He nanti di tahun 2022. Ya. Di situ sepertinya budak Angon sudah mulai masuk gitu, sekitar bulan Juli gitu. Kalau menurut perhitungan gitu, karena tahun He itu banyakan atau tahun H itu bilang tahun harapan, banyakan bilang begitu. Cuma kalau saya prediksi, saya bilang kepada kawan-kawan yang yang suka hobi otak-atik itu ya, ini sekitar bulan Maret sebenarnya. Karena kalau dari cerita tentang sejarah Indonesia, di bulan Maret itu kan ada surat perintah 11 Maret. Ada di situ. Nah, saya curiga dari situ sebenarnya dia mulai. Walaupun memang tujuannya tahun He, tahun H itu, tahun H. Di dalam Islam kan ada, dalam Falakiyah kan ada tahun Alif, tahun Jim awal, Jim akhir, tahun H kan ada. Nah, itu tahun H sebelum Jim awal itu. Nah, itu masuk ke situ. Jadi sebelumnya di bulan Maret kalau menurut secara hitungan gitu, tahunnya tahun He atau tahun H gitu kalau menurut cerita. Nah, tapi mereka meyakini nanti masuknya mereka itu di tahun Jim awal, di tahunnya budak Angon. Kenapa mereka meyakini? Karena kejadian sudah 2 kali terjadi gitu. Tahun Alif pas waktunya pemerintah mundur sesuai dengan tahun Falakiyahnya, hitungan Falakiyah. Maulidnya pemerintah juga mundur 1 hari, sama persis dengan hitungan Falakiyah. Jadi kan ada asumsi mereka tahun H atau tahun Jim awal, yakin mereka sudah bilang begitu. Karena 2 kali berturut-turut Turut masuk pas sama. Dan kalau kata mereka yang disebut dengan lebak cawe ini ataupun perubahan nasib, ya itu terjadi di Jakarta. Gitu kata mereka. Kalau saya tetap berpatokan, saya kurang tahu persis ya, pastinya benar masuk apa enggak. Tapi kalau terjadi pergerakan, ya gitu. Tapi terjadi pergerakan, jelas budak Angon, ya dia sudah bergerak. Karena ada bukti-bukti alam yang mendukung bahwa budak Angon memang sudah mulai bergerak. Gitu. Ya, jadi kita ambil kesimpulan bahwa saya dengan kawan-kawan itu mengambil kesimpulan ya. Tapi patokannya jelas ya, patokannya kita ngitungnya dari budak Angon ya, bukan dari daerah yang lain, dari budak Angon, dari riwayat budak Angon yang kita ambil. daerah Ya. Jawa Barat ya. Ya Sunda. Jadi daerah Jawa Barat atau Sunda. Patokannya kan ke situ kita ambilnya kan. Nah, itu kalau di dalam hitungan Falakiyah itu ada suatu sistem disebut dengan memang mengambil bacaan dari Jawa, Hana Caraka yang Rata Sawala. Tapi dalam Falakiyah cuma diambil arah doang. Jadi arah yang dipakai budak Angon menurut hitungan orang-orang Falakiyah itu Hana Caraka arah utara, Data Sawala arah timur, Magaba Tengah itu barat, Pada Jayanya itu selatan. Itu yang masih saya kurang gitu hafal. Nah, itu akan diambil oleh orang-orang Falakiyah itu hanya nama depan. Jadi si budak Angon ini datang ke Lebak Cawen itu dengan memakai nama siapa? Nah, itu. Kalau dia bisa bernama misalnya Hamid, berarti dia datang dari arah utara. Haknya dia. Diambil. Kalau namanya misalnya Agus, berarti dia datang dari arah utara juga. Karena H sama A di Hana Caraka itu hidup. Nah, kalau naknya, misalnya cuma naknya N-nya doang. Gitu. Tapi kalau di H, A sama A. Gitu. Hana Caraka gitu. Nak cuma N-nya doang. Gitu. Kalau Data Sawala cuma da-nya itu ya cuma D. Nah, itu orang-orang Falakiyah meyakini itu bahwa dia datang dari mana dan namanya siapa. Tinggal kita lihat katanya orang itu muncul dari mana dan namanya siapa. Nah, situ ketahuan gitu.
Kalau tiba-tiba itu budak angon tuh bakal muncul gitu. Yang sempat saya bilang sama mereka waktu itu ngebahas kan, bilang sama mereka, nah kalau budak angon tuh memiliki 4 nama, bagaimana? Itu nggak bakal bisa kita tebak gitu. Karena kan salah satu kelebihan budak angon, dia tahu sebelum kejadian. Dia tahu nih, dia bakal dibaca sama orang-orang kayak kita sebenarnya kan, dengan itu kan. Nah, dia ganti nama dia menggunakan 4 nama yang dia persiapkan sebelumnya jauh hari. Itu bagaimana kita membacanya? Nah, saya sempat bilang begitu sama mereka, dan mereka bilang, oh iya, kalau udah begitu agak susah, karena kan patokannya orang Palagia kan menggunakan patokan nama depan, nama itu sebagai arah di mana keluarnya si budak angon. Apakah dari utara, apakah dari timur, apakah dari selatan, apakah dari barat, ya kan? Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa kita bisa menebak. Misalnya nama Hamid, ya berarti dia datangnya dari utara. Namanya Agus, ya berarti dia datangnya dari utara. Bisa kita tebak. Tapi kalau si budak angon itu menggunakan 4 nama, Itu agak sulit agak sulit. Karena kan dia sudah mempersiapkan nama-namanya. Gitu. Nah, sebenarnya yang paling pokok kata saya kepada mereka ya, bahwa yang utamanya kita lihat nanti di bulan Juli nanti. Kalau lihat dari tahun hitungan Palakia kan tahun He, tahun harapan. Kalau dia sudah ada di situ, sudah mulai melihatkan geliatnya, kita bisa tebak ini budak angon apa bukan. Itu karena sehebat-hebatnya namanya budak angon, pasti kan dia punya latar belakang ilmu yang kita bisa baca. Ya, kita bisa baca dengan kita rinci kemampuannya, bahwa dengan dihitung kita tahu nih, inilah budak angon. Tahu, walaupun misalnya banyak yang mengaku saya budak angon, saya ini, terserah mereka ya. Tapi kan kita orang-orang Palakia kan tahu, ini kita hitung aja kemunculannya dia dari mana, hitungannya ketemu, itu tinggal kita ikutin dia. Saya bilang begitu kan, nanti kan ketahuan, oh ini budak angon atau bukan gitu. Karena kan kalau yang namanya mengaku sudah banyak gitu. Jadi penjabarannya kalau saya lihat kan di sini sudah jelas, kalau lihat kata orang bahagia ya, bahwa tidak meleset, baik tahun alifnya, baik dari maulidnya, hitungannya. Makanya dicurigai tahun He pun tidak meleset, tahun Jim awal pun tidak meleset, Sewinu pun tidak meleset, gitu. Nah, kalau tiba-tiba ada kejadian-kejadian yang katanya bakal terjadi keributan segala macam, itu memang sudah dihitung. Itu memang nggak akan terjadi itu. Ada prediksi. Ada prediksi ke situ. Karena kan kalau lihat dari sekarang aja gejala alam itu memang sudah terjadi. Nah, sekarang silakan diprediksi. Di sini bakal terjadi tsunami. Besoknya ternyata enggak. Malah di daerah B yang tidak ada prediksi. Misalnya kayak di sini bakal ada banjir. Malah di sini nggak ada banjir. Yang nggak diprediksi banjir. Di sini kita lihat kan, memang alam sudah maunya sudah tidak bisa diatur lagi. Dia sudah punya konsep sendiri dalam masalah itu. Nah, itu sudah dijelaskan di garis bawahi kan, kalau kemunculan budak angon tidak lepas didukung oleh alam. Gitu. Berkaitan ya, Pak ya? Berkaitan. Karena apa? Karena orang-orang kayak kita gitu, kayak misalnya kayak saya yang suka ngitung, itu kalau nggak digituin ya dengan mudah bisa baca. Tapi kalau digituin kan agak kesulitan baca. Ya kan? Kok bisa terjadi nih prediksi seperti ini? Kok bisa terjadi seperti ini? Kan begitu. Nah, kalau nggak digituin sama alam, ya berarti kebaca. Di mana posisi si budak angon itu? Iya kan? Sedangkan kalau yang kita tahu kan budak angon itu betul-betul dia dekat dengan alam. Jadi siapapun yang membaca dia akan dijaga. Dibuat sepertinya kita tidak tahu. Begitu posisinya. Jadi bersahabat Pak ya? Ya, dia sangat bersahabat dengan alam, sangat didukung sama alam. Jadi siapapun yang membaca posisi dia, kayak orang-orang yang bisa ngitung segala macam, itu akan berusaha untuk ditutup sama alam, dilindungi sama alam, gitu. Semacam dikecoh gitu ya? Ya, kalau dibebasin, kita mudah.
gitu. Dan saya makanya kemarin itu sampai malam saya bahas gitu, bahwa kalau satu nama mungkin mudah, dia mungkin namanya, oh ini datangnya dari sini, dari sini, dari sini. Tapi kalau dia menggunakan 4 nama, dia dengan mudah mengecoh kita. Iya kan? Kalau tiba-tiba katanya, oh dia namanya Hamid dari arah utara, terus tiba-tiba dia muncul dengan nama Budi, misalnya dengan nama Budi berarti dari arah barat, gitu kan? Kan kita bingung kan? Kok bisa dari barat ini? Kan namanya Hamid, padahal dia menggunakan nama Budi, gitu. Nah, yang jadi permasalahan kan, kalau Palakia kan tidak bisa dibuat main-main, Iya. tidak bisa hitungannya. Berarti nama Budi pun sudah diakui sama alam. Jadi dia menggunakan 4 nama, 4 namanya sudah diakui sama alam. Berarti Palakia itu udah baku Pak ya? Itu? Udah baku. Baku memang mengambil bacaan dari Halacaraka. Iya. Itu dari siapa yang membuat pertamanya Raden Aji Saka. Tapi enggak semuanya, cuma hanya untuk dipakai nama untuk arah aja, tidak semuanya gitu. Jadi ambil nama Halacarakanya dipakai untuk arah ke kemana, misalnya seperti kayak kita misalnya si A, misalnya Pak Hamid ini dia pengen punya usaha kehidupan lebih baik, berarti dia harus punya arah rumah yang ke utara gitu. Dia misalnya dia ingin cari pekerjaan yang enak, dia harus ke arah utara gitu. Bisa jadi semacam petunjuk arah ya. Iya, Ya. kalau lihat dari sini. Jadi Palakia yang diambil Halacarakanya diambil oleh Palakia hanya untuk petunjuk arah. Bukan yang diambil seperti yang cerita di Aji Saka, bukan. Kalau Aji Saka kan tentang pertarungan, tentang kematian kan gitu. Kalau dari Palakia enggak, diambil cuma arah dan ditentukan jam berapa. Nanti ada hitungan jamnya, jam berapa dia bagusnya, jam berapa dia kena sakitnya, kan begitu ada. Cuma kita nggak bahas, yang kita bahas sekarang adalah kalau memang benar nanti tahun 2023-2024 jim awal budak angin itu masuk, berarti dia telah masuk di tahun He. Nah kalau kita ingin tahu gitu kan, berarti kita harus cari nama-nama orang yang masuk mulai di tahun He. Nah tinggal cocokin namanya dari arah mana dia datangnya gitu. Tinggal gitu doang sebetulnya. Nah yang jadi permasalahan kalau dia memiliki 4 nama dan 4 nama-namanya sudah dikenal sama alam, itu yang nggak bisa dibaca. Iya. Berarti semua arah ada semua Pak? Ada semua, jadi dia bisa muncul di mana tempat Iya, iya. dan dilindungi oleh alam. Kecuali kalau misalnya dia hanya menggunakan 1 nama, 3 nama tidak dikenal sama alam, itu kita mudah baca. Mudah dibaca ya. Tapi kalau 4 nama itu dikenal sama alam, ya nggak bisa. Sama Sulit. aja seperti dia mempunyai arah munculnya itu di 4 arah. Iya, sama seperti itu. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah benar-benar terjadi hitungan Palakia yang berturut-turut masuk. Itu yang kita bahas. Jadi peluang terbesar budak angin muncul tinggi di sini. Ini sangat tinggi peluang terbesarnya budak angin muncul itu. Dan kalau masalah dibilang katanya apakah terjadi huru hara, di kemungkinan besar ada gitu. Karena kan yang mengaku budak angin kan banyak gitu kan. Yang mengaku katanya utusan juga banyak gitu kan. Tapi kan yang asli cuma 1 gitu kan. Nah bagi saya dan kawan-kawan, saya hanya bisa membaca peluang tentang tahun He-nya, tentang persiapannya, tentang jim awalnya, tentang sewindunya, tentang dia membereskan urusan sampai jim akhirnya. Paling bisa membaca begitu. Nah tadinya saya berpikir dengan mudah saya bisa tahu nih dari arah mana dia datang. Tapi setelah kita berunding ternyata memang sulit. Ya kan? Kalau 4 nama itu sudah diakui sama alam, ya nggak bisa kita baca. Sulit. Kan gini misalnya Pak Budi menggunakan nama misalnya Pak Hamid. Nih kalau Pak Hamid itu yang dipakai oleh Pak Budi itu tidak dikenal sama alam, kita bisa tahu aja.
Tinggal kita lihat baca, kita hitung, nanti ketahuan. Oh, masa ada orang apes kok jalan? Nggak mungkin. Kan gitu. Tapi kalau misalnya nama Pak Budi, terus nama Pak Hamid sudah dikenal sama alam, ente dibaca bagaimanapun, ketemunya nggak apes. Berarti kan sudah nggak bisa. Udah masuk di Nggak bisa. Dia masuk pada posisi itu. Itu yang saya kemarin sampai pagi itu nggak. Ya harapan satu-satunya adalah kita lihat aja gitu. Yang saya curiga di tahun He sebetulnya, tahun He. Jadi gebiarnya di 2003-2004. Aslinya nanti di 2025 gitu. Kalau ada yang bertanya apakah bakal terjadi kericuhan segala macam, saya emang agak curiga. Gitu, agak curiga di situ. Terus bagaimana apakah ada kejadian alam? Saya pun agak curiga. Gitu. Karena kita aja kemarin itu waktu mulai membaca aja, mulai kita hitung-hitungan, itu kondisi alam sudah tidak menentu, angin ribut, hujan besar, jadi kan sudah tidak menentu. Baru kita hitung-hitung doang, prediksi kira-kira tanggal berapa, gitu. Baru hitungan segitu aja, alam sudah nggak mau diganggu, gitu kan. Apalagi sampai jauh kan. Kira-kira orangnya seperti apa, modelnya seperti apa, kan begitu, tingginya seperti apa, usianya seperti apa, apalagi itu. dengan sendirinya mereka pun akan lebih Ditutup. untuk menutupi ya. Iya. Nah kalau misalnya ada pertanyaan seperti kayak gini, apakah nanti bakal terjadi dengan katanya kehilangan kepemimpinan ataupun huru hara, kita sih nggak tahu persis ya. Tapi kalau lihat dari runtutan kejadian, memang curiga ke situ ada. Kalau dari runtutan kejadian kan, apakah akan terjadi bencana? Kalau lihat dari kejadian ada. Kalau lihat dari runtutan kejadian, gitu. Jadi kalau kata istilah kasarnya, ini baru terjadi ya. Kalau ceritanya ya nih, seperti ceritanya, baru kejadian hitungan falakiah yang pas, gitu. Daripada tahun-tahun sebelumnya, gitu. Ini baru, gitu. Baru makanya orang-orang falakiyah yakin muncul, gitu. Terus kayaknya dicoba untuk dihitung, ya tapi nggak bisa kalau dia gunakan 4 nama, gitu. Kecuali kalau ada yang gunakan 3 nama, 1 nama tidak ada aku sama alam. Baru ketahuan Pak ya. Baru yang dia pakai nama itu ketahuan, oh ini dia nih. Gitu. Tapi kalau dia menggunakan 4 nama semua di aku sama alam, gimana kita ngitungnya? Berarti 4-4-nya sama aja dengan 4 arah dia muncul. Iya itu aja. Jawaban yang pastinya di situ. Gitu ya. Ada kira-kira yang perlu dibahas lagi kita. Berarti kalau menurut hitungan Falakiyah, kalau misalkan alam udah mengakui 4 nama itu, berarti bisa ini Pak, nggak sinkron, nggak bisa meleset ya hitungan Falakiyah. Ya pasti meleset. Pasti meleset. Falakiyah pasti meleset. Kalau dia bisa menggunakan 4 nama, terus 4 nama yang diakui sama alam semua, Falakiyah pasti meleset. Tidak akan bisa mampu menebak dari mana datangnya dia, dari arah mana dia datangnya, seperti apa modelnya. Agak kesulitan. Gitu. Kalau saya utak-atik, kemungkinan besar meleset sudah. Jadi kalau mau prediksi tahun He itu tahun 2022 sekarang ini. Oh, dua-dua ini. 2022 nih, sampai sini kan 2021, 2022. Tahun He di situ. Kenapa orang-orang falakiyah lebih menyukai ke situ ketimbang tahun Jim awal? Jim awal udah pasti posisi si budak anggun sudah kuat. Itu udah kuat. Jadi tahun He itu diprediksi dia udah masuk gitu, tahun He, tahun harapan sebutnya. Kalau tahun 2023 atau tahun Jim awal udah yakin dia masuk gitu loh. Jadi posisinya sudah komplit, siap bertarung gitu. Tapi kalau persiapan yang jelas bisa dibaca katanya tahun He. Nah, cuma kalau saya prediksi bulan Maret. Kenapa? Karena lihat dari Sumber Semar ada kejadian besar di negara Indonesia. Oh iya. Ya kan? Agak curiga dari situ dia datang. Dia masuk ke tahun He.
Jadi kalau lihat dari sejarah Pak ya. dari sejarah, kalau misalnya kita masuk ke tahun He langsung, itu kan sulit, Agak sulit ya. sulit karena dia sudah tahu nih. Budak Angon jangan dikira dia tahu hitungan. Dia tahu hitungan, tahu falakiyah, tahu semua hitungan. Dia tahu nih bakal dibaca nih sama orang-orang seperti ini. Dia tahu gitu. Makanya kemungkinan pada saat dia mau masuk ke tahun He, itu yang masih bisa dibaca kalau kata saya antara bulan Maret sampai bulan Juli. Itu bisa dibaca karena pasti dia akan mengincar di bulan Juli. Dia jalannya nih. Ya kan? Kalau bulan Maret sama bulan Juli kan masih dia persiapan untuk masuk. Tapi kalau sudah tahun Jim awal, ya dia posisi sudah termasuk sudah kuat. Sudah posisinya udah agak sulit. Iya. Gitu. Itu kalau menurut prediksi saya. Kalau masalah tentang kejadian alam, itu kemungkinan besar terjadi. Karena kalau nggak ada begitu, kita dengan mudah bisa baca. Pasti. Gitu. Karena kan kalau misalnya nggak ada fenomena alam, nggak ada kejadian alam, ya kita orang-orang hitungan yang paling dengan mudah dong. Iya, iya. 2 tambah 2 segini kan gitu. Tapi kalau ada itu kan kalau ada bencana misalnya kan keganggu lagi. Kok ada di situ ya keganggu lagi kan begitu. Itulah cara alam melindungi dia gitu. Nah kalau contohnya dia nggak ada lagi informasi katanya bakal terjadi kekosongan pemerintahan, saya nggak tahu persis. Yang kita bahas adalah Budak Angon dalam persiapannya masuk ke Lembak Cawai ini. Karena menurut mereka, kawan-kawan juga, bahwa yang disebut dengan Lembak Cawai ini adalah masuk ke ibu kota. Kata mereka begitu. Masuk ke situ. Jadi bukannya kita tidak sepaham dengan katanya Lembak Cawai ini itu di Arab segala macam, bukan. Ini kan kita punya hitungan. Ini saya sendiri dengan kawan-kawan punya hitungan. Jadi menurut prediksi kita, yang disebut Lembak Cawai ini itu adalah ibu kota gitu. Jadi kalau tiba-tiba kita berselisih paham, menurut saya hal yang wajar lah karena sudut pandang kita yang berbeda. Iya, iya. Gitu aja. Bukan berarti kita tidak setuju dengan pandangan mereka Lembak Cawai itu di mana di A atau di B, bukan. Ini kan kita hitungan orang-orang kita yang kebetulan saya tinggal di Jawa Barat, dengan kawan-kawan yang di Jawa Barat yang disebut dengan Lembak Cawai yang menurut kita adalah situ. Itu pun kelompok kawan-kawan saya. Tidak ada kelompok kawan saya nggak tahu yang disebut dengan Lembak Cawai yang mana. Jadi kalau berbeda pandangan, kalau menurut saya itu kan hal yang wajar. Begitu aja. Kalau untuk kemunculannya si Bocah Angon itu, Budak Angon ya. Budak Angon itu memang disambut sama alam untuk gebiarnya gitu ya Pak ya. Ya ada bencana benar-benar apa itu disambut apa gimana Pak? Sebetulnya gini posisinya kalau menurut riwayat ya, Iya. menurut cerita. Jadi alam itu bukannya ini dia melindungi. Oh. Melindungi. Jadi misalnya dia muncul terus tiba-tiba terjadi seperti katanya bencana alam segala macam, itu untuk supaya dia bisa dengan mudah jalan. Oh, gitu. Jadi kemunculannya tidak terdeteksi. Iya, cuma gitu. kalau Ya. didiamin, kalau lempeng-lempeng aja, orang-orang kayak kita ini yang suka ngitung gampang. Iya. Dengan mudahnya. Ya gampang, tinggal baca pindahan carakannya, kita lihat, kita masukkan ke dalam sistem hitungan kita, jam berapa, harinya hari apa, ketemu. Gitu. Nah kalau tiba-tiba bencana kan masih masuk hitungan bencana dong. Kok ada bencana di jam segini? Ini kan jam bencana jam segini kan harusnya terjadi pada saat seperti ini kan begitu. Iya, iya. Berarti Sebetulnya hura-hara itu sendiri termasuk dengan bencana mungkin itu iya, kalau dengan saya kata lain mungkin ya. curiganya seperti itu. Jadi bukannya menyambut tapi melindungi dia supaya dia dengan mudah dia jalan. Kalau menurut saya begitu. Itu karena biar dia gampang berjalan. Gitu. So kalau enggak, yang nunggu dia kan banyak. Iya, iya. Yang nunggu Budak Angon tuh muncul tuh banyak, bukan satu. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan semua dengan disiplin pengetahuannya masing-masing. Dengan hitungannya masing-masing. Dengan prediksi masing-masing. Ini kalau nggak dibuat seperti itu, dengan mudah kebaca. Jadi kalau kata saya,
Budak Angon sangat dekat dengan alam, jadi sangat dekatnya dia dijaga, dilindungi. Oh gitu ya. Jadi bencana yang dimaksud di situ menurut kita mungkin bencana, tapi kalau menurut Budak Angon ya itu lindungan buat dia. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Thanks for watching.